Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Amin. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Kekhawatiran banyak kalangan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi alat politik bisa saja terjadi. Indikasi tersebut terlihat dari pengusutan kasus korupsi ajang balap mobil listrik Formula E yang membawa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa saja terseret. Sebagai lembaga penegak hukum, keputusannya untuk menetapkan seorang tersangka harus benar-benar didasarkan oleh pertimbangan hukum, bukan karena urusan politik, apalagi pesanan pihak tertentu. 7 September 2022 mungkin bisa dibilang menjadi hari tanpa kerjaan untuk Anies Rashid Baswedan. Karena saat itu, Anies harus berada hampir seharian di KPK menjelaskan tentang ajang balap Formula E yang terindikasi oleh KPK ada unsur korupsinya. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK sudah mengusut kasus Formula E sejak November 2021 atau 7 bulan sebelum ajang balap mobil listrik itu digelar di Ancol. Lalu kemana arah kasus itu setelah Anies diperiksa 11 jam? KPK memang belum memberikan update lagi tentang status kasus ini. Apakah sudah naik ke level penyidikan atau masih di tahap penyelidikan? Namun yang mengejutkan, update itu justru datang dari luar KPK. Adalah politisi Nasdem Zulfan Lindan yang mengaku mendengar bahwa KPK akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus ini naik ke tahap penyidikan atau masih di tahap yang sama. KPK sendiri sempat membantah apa yang disampaikan politisi Nasdem itu. Tapi sepekan kemudian muncul laporan koran Tempo yang mengungkap bahwa gelar perkara itu benar adanya. Menurut Tempo, Ketua KPK Firly Bahuri ngotot mendorong kasus Formula E itu segera naik ke tahap penyidikan. Meski para penyelidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK memang belum mengonfirmasi laporan Tempo itu. Namun Ketua KPK Firly Bahuri sudah mengklaim KPK tidak memiliki kepentingan apapun selain membuat persoalan Formula E yang sebelumnya dilaporkan ke Komisi Anti Rasuah itu menjadi jelas. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan, apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur oleh undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19, sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokoknya jelas. Karena itu, siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak, lama sekali diperiksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa, diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Jadi pasti panjang.
Pertanyaan pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti. Sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses. Setelah diperiksa KPK awal September lalu, Anies sendiri sudah yakin bahwa keterangan yang ia sampaikan sudah dapat membantu KPK. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini, dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Kasus Formula E ini bisa dibilang bakal menjadi batu sandungan Anies untuk melanjutkan karir politiknya di kancah nasional alias Nyapres. Politisi Demokrat Benny Kaharman bahkan menyebut akan ada genderuwo alias invisible hand yang berupaya menjegal Anies menjadi capres. Nuansa politisasi yang menjadi kekhawatiran Benny sebetulnya sudah sangat kentara sejak perencanaan balap Formula E dibahas. Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif terus-menerus melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta itu. Maka kini kembali ke KPK. Jangan sampai lembaga anti rasuah itu terdistorsi oleh kepentingan politik jelang 2024. Ingat, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum mengalami penurunan cukup drastis. Salah satu yang cukup signifikan adalah terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga survei indikator politik memperlihatkan tingkat kepercayaan publik pada KPK merosot sangat tajam. Semoga yang terbaik yang akan terjadi dan kita ditunjukkan suatu proses penegakan hukum yang berpijak pada kepastian dan keadilan. Bukan brutalitas penegakan hukum karena melakukan persekongkolan jahat melalui kriminalisasi yang bersifat grand political corruption di tahun politik serta berbasis pada afiliasi dan kepentingan politik sesaat dan sesat.